berkat segala kemurahan-Mu ya Bapa. Sampai hari ini penyertaan-Mu begitu luar biasa. Kami semua masih sehat, jemaat semua sehat, semua karena anugerah perlindungan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kiralah wasya kata-kata karena Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Amin, 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 amin. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik dan Engkau sangat baik. Biarlah di tengah situasi seperti ini Tuhan, kami tetap memuji menyembah-Mu, karena itulah kekuatan kami. Dan biarkanlah roh kami tetap menyala-nyala. Justru keadaan seperti ini bukan membuat kami semakin lemah, tapi kami semakin rindu untuk mencari-Mu, untuk mendekat kepada-Mu. Karena kami tahu Bapa, inilah yang dikatakan suatu pemurnian yang daripada-Mu. Maka akan kelihatan bagaimana umat-Mu yang sungguh-sungguh terhadap Engkau, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu akan terlihat justru di saat-saat seperti ini. Urapi kami semua yang sedang memperhatikan, mendengar, dan melihat pesan video ini Tuhan. Kiranya pesan video ini jadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada. Mereka dikuatkan, dibangun, dan mereka tetap imannya terjaga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah 2 minggu ini kita tidak ketemu. Biasa kita beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, melayani. Sejujurnya saya juga kangen saudara, dengan saudara semua, di mana bisa tertawa, bersuka cita, bahkan bekerja untuk melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Tapi karena situasi
tidak memungkinkan, maka kita harus ibadah di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru ketika situasi seperti ini malah kita, dan saya yakin inilah yang dikatakan nanti kebangunan rohani, di mana di rumah-rumah terdengar suatu sorak-sorai yang luar biasa, ada doa, pujian, penyembahan. Saya menangkap sebuah fenomena di mana ketika jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia itu sedang berdoa di rumah mereka, menyanyi, memuji, tanpa disadari bahwa mereka itu sedang berdoa per wilayah yang ada, per RT, per RW, semua menyerukan nama Tuhan. Dan ini yang saya katakan sesuatu fenomena yang luar biasa. Jadi bukan kebetulan kalau pemerintah menyenangkan supaya kita beribadah di rumah. Artinya bukan kita libur, saudara, untuk beribadah, tapi dipindahkan ke rumah. Bagi yang menangkap firman ini, yang menangkap pesan Tuhan ini, saudara, secara profetik, oh ini sangat luar biasa, saudara. Karena ketika rumah itu, nah saudara, ini sebelum saya lanjutkan, memang saya kasih tema rumahku adalah gerejaku. Saudara, karena apa saudara? Ketika kita harus berpindah ibadah, saya katakan bukan libur, berpindah ibadah menjadi di rumah kita masing-masing, maka disitulah akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam sebuah keluarga itu. Oleh sebab itu hari-hari ini keluarga harus kompak. Harus kompak. Jadi tidak ada yang saling meninggikan diri, egois atau menang sendiri, merasa berkuasa antara suami atau istri atau anak-anak. Maka ini waktunya keluarga harus kompak. Karena ketika keluarga itu kompak, ketika keluarga itu rukun, maka Mazmur 133, berkat itu akan diperintahkan untuk memberkati keluarga itu, saudara. Inilah saya katakan, saya sangat senang sekali dengan ibadah yang dialihkan ke rumah-rumah. Karena di situ waktunya keluarga itu kompak. Dan kalau keluarga itu kompak, maka saudara, hal-hal yang ajaib akan terjadi. Saudara, kalau saya baca di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, ini mungkin bisa saudara-saudara cermati kalau ada 3 hal masalah dalam keluarga ini, saudara. Ini oleh sebab itu saya kasihkan tema rumahku adalah gerejaku, supaya dalam keluarga ini ada suatu terobosan. Ini kesempatan yang luar biasa, saudara, dengan kehadiran virus Corona atau COVID-19 ini, tentunya Tuhan sedang berbicara juga, kan? Saudara perhatikan di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-13. 2 Tawari 7 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tuhan kadang izinkan ini 3 hal terjadi, saudara. Perhatikan, menutup langit artinya ada suatu masalah dalam hal keuangan. Nah ini, saudara, ada masalah dalam hal keuangan, hal berkat. Langit tertutup. Keluarga biasanya di sini, saudara, problemnya yang paling utama itu keuangan. Yang kedua, belalang pelahap. Ada keluarga yang tidak bisa menikmati hasil dari usahanya, habis untuk berobat atau untuk hal-hal yang lainnya. Jadi tidak bisa menikmati berkat-berkat itu bocor. Yang ketiga, ada sakit penyakit. Mungkin ada juga dalam keluarga itu sakit yang tidak sembuh-sembuh, berobat sembuh, sakit lagi, berobat sembuh, sakit lagi. Nah ini, saudara, ini
Fenomena ini harus saudara tangkap. Jika di dalam sebuah keluarga ada 3 masalah ini, nah inilah waktunya saudara kompak dan saudara mengerti firman Tuhan. Salah satunya untuk menyelesaikan ini adalah yang pertama, ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini saudara. Dan umatku yang atas namaku disebut, yang pertama merendahkan diri. Nah penting saudara. Jadi mari saudara saat ini istri, suami, anak-anak merendahkan diri. Tidak ada sesuatu yang merasa berkuasa, dominan. Ya ini yang menghambat. Jadi mari sama-sama ketika perkara 3 hal tadi terjadi, masalah keuangan, berkat yang bocor, dan sakit penyakit. Artinya Tuhan sedang berbicara, kau bersatulah, kau kompaklah. Nah itu. Rendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Ya, saudara apa ya? Dan berbalik. Karena sangat bermasalah sekali. Ketika dalam sebuah rumah tangga ada seseorang yang bermasalah dan itu tidak segera diselesaikan, maka efeknya sangat fatal. Saudara mau memindahkan sebuah gereja ke rumah saudara. Saudara ingin mengalami apa yang dialami oleh Obed-Edom. Lagi. Saudara ingin mengalami apa yang dialami Obed-Edom. Dia seisi dan segala yang ada di rumahnya diberkati Tuhan. Tapi kalau di dalam salah satu keluarga kita ada yang tidak beres, hidupnya ada yang tidak beres, yang tidak mau bertobat, maka itu ibarat sebuah ragi. Ibarat sebuah ragi. Jadi sebelum kita membangun mesbah keluarga untuk mendatangkan hadirat Allah, maka harus merendahkan diri. Merendahkan diri. Harus ada pertobatan. Supaya dikatakan aku akan memulihkan keadaan. Saudara, perhatikan kisahnya Imam Eli. Sekalipun tabut Allah itu ada di dalam kehidupan bangsa Israel, di Shilo diletakkan ada tabut Allah. Sekalipun dia berperang membawa tabut Allah, tapi karena kehidupan anak-anak Imam Eli yang tidak benar, maka ketika dia perang dengan orang Filistin, kalah. Kenapa keluarga-keluarga sering mengalami kekalahan? Keluarga-keluarga sering mengalami kehancuran karena dalam anggotanya ada yang tidak beres. Apa itu suami atau istri atau anak, ada yang tidak beres, dan itu akan mengakibatkan kekalahan. Iblis begitu mudah sekali merusak, menghancurkan, membinasakan, membunuh dalam sebuah rumah tangga itu. Jadi perhatikan baik-baik. Selesaikan masalah keluarga yang ada. Jangan egois, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Kesempatan yang indah. Tuhan sedang berbicara pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga. Sehingga keluarga-keluarga akan kuat dalam menghadapi wabah ini, saudara. Waktunya bersatu, suami, istri, dan anak. Ada suatu kesaksian. Ketika sebuah rumah tangga itu ada satu anak yang mengalami suatu masalah. Biasanya suaminya itu tidak pernah diajak berdoa. Tapi ketika salah satu keluarganya itu ada yang masalah anaknya, dia bangunkan suaminya, diajak berdoa. Dia bangunkan suaminya, diajak berdoa berhari-hari. Dia bangunkan suaminya, ajak berdoa.
Dan apa yang terjadi, saudara? Anak itu disembuhkan, saudara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan 2-3 orang sepakat ini. Saya sangat setuju sekali kalau keluarga itu sepakat, suami, istri, anak sepakat. Maka dikatakan mintalah segala sesuatu. Loh, ini hebat saudara ayat itu, saudara. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Bahkan disuruh minta, aku hadir. Ini saudara, ketika sebuah keluarga sepakat hari-hari ini, minta sama Tuhan kemurahan Tuhan supaya segera selesai wabah ini, saudara. Mereka sepakat, mujizat segera terjadi. Awan gelap yang ada di Indonesia segera akan hilang. Bahkan yang ada di dunia akan segera hilang. Ganti cahaya kemuliaan Tuhan. Kembali ada senyum sukacita kembali. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Jadi ini perhatikan baik-baik. Keluarga harus kompak, merendahkan diri, saudara. Ya, saya katakan kenapa, saudara? Perhatikan, saudara. Ada suatu perbedaan. Sama-sama tabut Allah diletakkan. 3 bulan di rumahnya Obed-Edom diberkati luar biasa. Obed-Edom seisi rumahnya dan segala yang ada. Tapi 20 tahun tabut Allah diletakkan di rumah Abinadab. Tidak ada sesuatu yang hebat, saudara. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. Ini saya katakan kenapa harus kompak. Kalau dalam salah satu keluarga ada yang belum bertobat, harus bertobat, saudara. Ini saya kan sama-sama ada tabut Allahnya. Sama-sama ada tabut Allahnya. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi, saudara. 1 Samuel 7 ini, saudara. Nanti yang 6 kita baca, ini yang 7 dulu aja. Lalu orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dengar, 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara perhatikan, 20 tahun Israel mengeluh kepada Tuhan. Tidak ada berkat yang luar biasa. Beda dengan Obed-Edom. Karena apa, saudara? Karena saudara lihat, hidupnya bangsa Israel tidak benar. Kalau saat ini mungkin keluarga-keluarga saudara sekalian mengalami masalah yang 3 hal tadi, saudara. Masalah keuangan, berkat yang bocor, sakit penyakit yang tiada henti. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang harus saudara bereskan. Saudara lihat, akhirnya Nabi Samuel mengatakan harus dibereskan ini. Karena hidupnya bangsa Israel tidak benar, dia menyembah. Dikatakan seperti ini, saudara. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Perhatikan baik-baik. Ada masalah. Bangsa Israel menyembah Asitoret. Hidupnya tidak benar. 20 tahun bandingkan dengan 3 bulan, jauh sekali. Saya katakan kenapa saudara sudah berpuluh-puluh tahun ibadah
bahkan melayani Tuhan, tapi hidupmu tidak diberkati Tuhan. Hidupmu tidak diberkati Tuhan. Artinya sesuatu ada yang salah. Sesuatu ada yang salah. Merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, berbalik, itu kuncinya, saudara. Yes, saudara, amin. Saya katakan tadi, saudara, benar kan saudara? Anaknya Imam Eli, biarpun ada tabut Allah, dia bawa, dipikir menang, saudara. Dia bawa tabut Allah untuk berperang, dipikir menang, saudara. Ternyata kalah. Yang kedua, tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Jadi kalau keluarga-keluarga tidak menaruh hormat, atau kita tidak menaruh hormat kepada Tuhan, maka saudara, hidup saudara akan bermasalah. Saudara sudah melayani Tuhan tapi tidak menaruh hormat atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Hidup kita semaunya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara hanya sekedar melayani. Keluarga juga begitu, saudara. Semaunya tidak menghormati Tuhan. Suami ibadah, istri tidak ibadah. Istri ibadah, suami tidak ibadah. Suami istri beribadah, anak-anaknya tidak ibadah. Nah, ini masalah, saudara. Artinya engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau menyepelekan ini. Orang yang menyepelekan, yang tidak menghormati Tuhan, firman Tuhan mengatakan pasti hancur, saudara. Kok bisa, pastor? Saudara baca dalam 1 Samuel 5. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, karena tubuhmu adalah bait Allah, saudara gunakan semaumu tubuhmu bukan untuk memuji menyembah Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kehancuran akan terjadi. 1 Samuel 5 ayat yang ke-1-3. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Saudara, perhatikan, kalau kita tidak menghormati Allah, hidup kita sembarangan. Tubuhmu sebagai bait Allah, tapi saudara gunakan sesuatu yang tidak semestinya untuk memuji, menyembah, untuk berdoa, maka apa yang terjadi? Tabut Allah dibawa ke kuil Dagon, dan kuil Dagon, Dagonnya, patungnya jatuh alias gelundung, saudara. Jadi saudara, anak-anak Tuhan yang tidak menghormati Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak menghormati Tuhan, pasti gelundung, saudara. What is the meaning of gelundung, saudara? Gelundung itu bahasa Pacitan, saudara. Jadi kelipuk, saudara. Kan begitu, saudara. Gelundung, saudara. Tapi lihat, manusia itu ngeyel, saudara. Sudah tahu gelundung, diulangi lagi, tetap tidak mau dipindahkan. Diulangi lagi, besoknya jatuh lagi, saudara. Ya ini, itulah manusia. Sudah tahu salah, diulangi lagi, saudara. 2 kali saya lihat, saudara. Dikembalikannya lagi, gelundung lagi, saudara. Apakah saudara mau gelundung bolak-balik, saudara? Ya ini kalau saudara manusia yang goblok, mau gelundung bolak-balik, saudara. Tapi jangan, saudara. Saudara jangan mau gelundung. Ya, di intinya seperti itu. Kalau saudara baca lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 21,
Engkau tidak bisa minum dengan dua cawan. Cawan yang suci dan cawan yang jahat, tidak bisa. Jadi taruhlah hormat. Dalam Yosua 24:15, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik mendengar firman Tuhan ini, suami-suami mendengar firman ini, istri-istri mendengar firman ini, mari kita kompak hari-hari ini. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Transferkan, saudara. Ya, ini saudara. Ibadahmu di gereja, bawa itu ke rumahmu. Ada pujian penyembahan jam 9. Nah, ini kalau saudara mau bersama-sama jam 9, setiap jam 9 doa pujian penyembahan berantai bagi jemaat yang ada. Jam 9 malam, saudara. Itu kenapa saya ambil jam 9 malam? Karena ibadahnya GBI Lampion itu jam 9 pagi, saudara. Kalau pagi mungkin masih banyak bekerja, kan begitu. Tapi kalau jam 9 malam, nah ini mereka sudah banyak yang istirahat. Saudara bayangkan, kalau saudara mungkin hari-hari biasa seminggu sekali, tapi hari-hari ini setiap hari saudara ada ibadah di rumah saudara, jam 9 saudara datangkan hadirat Allah. Itu dahsyat, sangat dahsyat, saudara. Inilah tangkap fenomena ini, saudara. Bahkan ini di Solo masih diperpanjang sampai tanggal 21 dan April ini, saudara. Masih diperpanjang, saudara. Jadi pasti terus kesempatan kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, saudara. Yang terakhir, kemurnian. Kemurnian. Orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang bisa melihat Allah. Banyak gereja-gereja yang bingung, saudara. Banyak gereja-gereja yang bingung, saudara. Kalau sampai gereja bingung, karena apa, saudara? Harus ibadah online, bingung, saudara. Karena gereja merasa milikmu, bukan miliknya Tuhan, sehingga kau bingung masalah ekonomi, masalah finansial. Kalau gereja itu milikmu, tentunya saudara tidak akan pernah bingung, karena itu milik Tuhan. Pasti Tuhan akan mencukupi. Hari-hari susah masih ada saja yang pakai iklan segala ini. Aduh, saudara, kasihan jemaatnya, kan begitu kan. Tidak perlu bingung, saudara, karena gereja bukan milikmu. Tak ulangi lagi, kemurnian akan kelihatan, saudara. Gereja yang tetap berharap pada Tuhan, akan penyertaan Tuhan dengan gereja yang bingung kelihatan, saudara. Gereja yang merasa ini milik Tuhan pasti akan tetap tenang, karena percaya Tuhan itu yang akan memelihara, Tuhan itu yang akan mencukupkannya. Itu, saudara. Karena memang sudah sejak awal gereja yang saya gembalakan ini, memang saya belajar sesuai dengan firman Tuhan saja. Sehingga untuk segala finansial saya percaya Tuhan yang menyediakan. Saya yakin karena saya percaya itu miliknya Tuhan, bukan milik saya. Persembahan kotak saya kasihkan belakang, seperti firman Tuhan saja. Karena saya berbicara kemurnian, dalam melayani kemurnian hati. Dan ini akan kelihatan hamba-hamba yang murni hatinya dalam melayani Tuhan, atau hamba-hamba yang tidak murni hatinya. Gereja yang murni hatinya atau gereja yang tidak murni hatinya. Mari, saudara. Haleluya. Ini sangat panjang ini, saudara, karena berapi-api, luar biasa, saudara. Tapi biarlah firman yang saya sampaikan hari ini
bisa membuat saudara sekarang semangat. Keluarga-keluarga kompak merendahkan diri. Jangan ada yang merasa hebat antara istri, suami atau anak. Sama, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan. Terlebih bertobat, maka hadirat Allah tercurah, turun di rumahmu. Kalau hadirat Allah turun dalam rumahmu, akan diberkati seisi rumah. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tidak perlu takut, saudara. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri. Pembalasan terhadap orang-orang fasik. Karena apa? Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini yang penting, saudara. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah lihat tidak akan datang mendekat pada kemahmu, artinya ke rumahmu, saudara. Jadi penyakit tidak akan mendekat ke rumahmu. Amin. Nah ini karena Allah tempat perlindunganmu. Yes. Jadi yang pertama saya katakan kenapa rumah tangga mengalami suatu masalah yang tidak terselesaikan. Yang pertama karena ada hidup yang tidak benar tadi, saudara. Ada suatu anggota yang tidak benar hidupnya, harus bertobat, ya kan? Yang tidak menaruh hormat kepada Tuhan, bahkan yang tidak murni. Nah, ini akan mengalami masalah hari-hari ini. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau keluarga itu tertutup berkatnya, sulit dalam berkat. Atau kedua, diberkati tapi bocor berkatnya. Dan yang ketiga, sakit penyakit yang tiada hentinya. Artinya Tuhan sedang memanggil keluarga ini untuk bersatu, menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiralah basya katakanlah ta'ala. Terima kasih Tuhan, mau berdoa buat hari ini Tuhan, kiranya umat-Mu yang mendengar ini diberkatilah mereka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala malapetaka. Kiranya kebajikan, kemurahan selalu menghidupinya, dan tangan Tuhan yang menyertainya di dalam segala, dibuat berhasil, dibuat sesuatunya sukses dalam mengendalikan Tuhan, dan campur tangan Tuhan kiranya selalu dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah kemurahan Tuhan, terimalah mujizatnya, terimalah pertolongannya. Terima. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.